tiba-tiba itu lewat melayang-layang di atas kita. Berarti pengampunan kita belum total. Ya, istri saya bagus, dia punya contoh-contoh yang real waktu itu, dan Tuhan lepaskan dia. Jadi kadang-kadang kita bilang aku mengampuni tapi hanya melupakan. Kalau di MOU diajari, ya mencabut sampai ke akarnya. Ingat ya, Ningrum pernah ikut toh? Ya, Dicabut betul. sampai ke akarnya. Jangan cuma dia potong. Jadi kami kalau yang mengajar pengampunan itu prinsip keempat di MOU itu sangat di Batam terutama. Ketika kami mengajar di Batam kan gantian ya. Yang ngajar 4 itu kalau tidak Pak Rowi, kami. Seringkali kami bertanya karena mereka yang mengatakan bahwa pohon yang kami pakai untuk mengajar setiap tahun alat praganya berupa pohon hidup, itu pohon yang sama setiap tahun. Jadi mereka tidak membuat atau membeli pohon yang baru, Ningrum. Kenapa? Karena pohon yang sama itu nanti akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena hanya digunduli, dipotong. Harusnya kalau memang pingin itu mati, dicabut ke akarnya, dibuang, dibakar, selesai. Jadi dari itu kami belajar bahwa memang kalau ada masalah yang terus diingat, apalagi hanya melupakan, suatu saat ketika kita disakiti, sengkring betul. Jadi sengkring, kalau masih sengkring, coba maaf ya, kata-kata sengkring itu hanya di Jawa, sengkring gitu ya. Nah, sengkring itu seperti saudara punya luka, ya, durinya itu belum dicabut. Saudara pernah mengalami Bapak Ibu susupen Nah, ya. ini bahasa Jawa lagi nih. Nah, susupen itu bahasa Jawa lagi nih. Jadi kalau saya di Kalimantan apa di Sulawesi atau di tempat lain pasti mereka tertawa, tapi tidak ngerti artinya apa nih, Jadi mereka senang sekali itu, tertawa tapi tidak ngerti artinya apa. Ya, kalau mereka sepur gitu ya, mereka guyu, tertawa tapi tidak ngerti artinya apa, harus translate dulu. Ya, jadi kadang kan orang susupen, bahasa Indonesianya apa coba kalau susupen? Ayo saya tanya Ningrum. Kemasukan kayu kecil. Tahu ya maksud saya ya? Kan susupen maksudnya ya. Coba kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwodarmito, susupen itu apa mungkin ada nih. Kalau susupen ya, itu kalau dipegang masih sengkering, berarti masih ada apa, Ringun? Masih ada kayunya. Masih ada bendanya yang tertinggal. Benda yang kecil itu yang tidak terlihat, mungkin sangat-sangat kecil, ya mikrokosmis gitu ya, sangat-sangat kecil, tetapi tidak bisa dilepas, belum diambil. Ya, biarpun tidak kelihatan, tapi itu namanya sengkering. Maaf, berarti Bapak Ibu kalau engkau masih sengkering, berarti masih ada sesuatu yang belum sangat-sangat kecil sekali yang hari ini dalam nama Yesus perlu engkau ambil, cabut sampai ke akar-akarnya. Kaget toh Bapak Ibu toh? Ya, kita harus cabut itu sampai ini internet saya juga ikut kaget terusan. Ya, cabut sampai ke akar-akarnya supaya tidak ada rasa sengkering. Kalau dicabut semua durinya dicabut, masih ada sengkering enggak? Enggak ada. Dan ini yang harus jadi dalam kehidupan kita. Ya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu semua diberkati hari ini. Artinya kalau yang poin pertama ini berarti kita sudah tuntas dengan masa lalu pasangan atau mungkin kesalahan pasangan, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Sehingga kalau kita membicarakan itu tidak akan ada pertikaian. Kita pernah mengalami itu. Iya, saya pernah mengalami itu, tapi tidak ada hati yang sakit. Seperti cerita biasa gitu. Iya, betul. Kita masih menyimpan, itu akan jadi timbul masalah ya. Tapi kita sudah keluar dari hal itu, kita mau ceritakan 10 kali, 50 kali bahkan itu tidak ada rasa apapun. Tidak ada masalah dalam hidup kita. Iya, betul. Udah nggak sensitif kalau dibahas gitu ya. Kalau kita belum selesai. Pemilihan kata-kata, kosakatanya tidak sensitif. Kalau belum selesai pasti akan menjadi suatu persoalan yang sensitif antara pasangan gitu, baik antara kita maupun pasangan kita. Seperti itu ya Pak Freddy dan Bu Yunika ya. Iya. Dan
tanda yang lainnya mungkin kita selalu ignore atau mungkin mengabaikan gitu. Kalau aduh jangan bahas itu deh, itu sensitif, atau ih aduh jangan bahas itu deh nanti Berarti belum pasangan kelar itu. Untuk menghindari aja betul. ya. Belum kelar. Ya, itu hanya menghindari. Nah, kalau Sebetulnya masih mm-mm, kalau masih mengignore ya, menurut kami itu belum kelar, belum dicabut betul, ya. betul. Kalau bicara itu sudah bukan lagi sesuatu Menyakitkan. yang sengkring tadi, itu sudah menang. Saya senang Yap. bahasa sengkring ini. Itu hanya ada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. Jangan dibawa sampai keluar pulau ya. Ya, saya bawa keluar pulau ini sengkring ini nanti. Nanti jadi panjang soalnya ceritanya. Kalau saya agak repot mendefinisikan, saya akan tanya Ningrum, penyiar Good News Family. Apa definisi khusus Untuk daripada sengkring? menerjemahkan ya. Iya, tapi memang loh hanya di MOU kadang-kadang kita ketemu kosakata baru. Saya bersama dengan Pak Agus Bu Vita itu ada obrolan receh, itu juga ketemunya lagi ngobrol Iya, begini. betul. Ya karena kita anggap sesuatu yang meringan ya. Jadi Ya, obrolan betul. ini ya ini obrolan receh, betul. Jadi kita anggap ringan, enak Tapi memang jadinya tidak akan terasa tegang. Tegang terus kolesterol tinggi loh, Ningrum. bukan tensi tinggi ya, Pak? Tensi dan kolesterol naik semua tuh, Ningrum. Penumpukan. Oke, ya ini tapi menarik ya Guntur Syaholi, bagaimana terampil dalam mengelola konflik. Ini benar-benar sebetulnya harus kita miliki. Yes, Sehingga yes. di dalam perjalanannya memang nggak ya siapa sih yang ngomong kalau misalnya nih coba tanya Pak Freddy, Bu Yunike atau siapapun gitu, apa nggak pernah konflik? Ya pasti ada konflik, tetapi ketika kita terampil dalam mengelolanya, kita akan melihat konflik itu dari sudut pandang yang berbeda ya Pak Freddy dan Bu Betul, Yunike ya. betul, betul. Terampil itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya kebetulan kan dari SMA-nya Semea, akuntansi. Itu ada pelajaran bon A, bon B, kemudian terampil. Nah, terampil itu paling tinggi. Jadi kalau kita belajar itu bon A dapatnya. Saya udah sampai bon A1, A2, B, saya sudah sampai terampil. Artinya saya sudah belajar berulang kali dan bisa. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah A contohnya, engkau sudah bisa menang dalam masalah itu, dan engkau menang itu artinya terampil. Terampil itu artinya engkau sudah bisa mengelola konflik dengan komunikasi yang baik, intonasi yang baik, solusi yang baik. Kalau engkau masih intonasinya tinggi, iya toh, mengelolanya dengan temperamental yang tinggi, itu berarti belum terampil. Maaf, biarpun kita mungkin hebat di dalam pelayanan keluarga, hebat di dalam menangani jemaat, hebat di dalam pelayanan, tapi kalau masih sensi tadi, kemudian belum bisa mengatasi dengan baik, maaf, kita belum terampil dalam mengolah konflik keluarga. Ya. Ya. Artinya bukan hanya kaya dengan teori, ini praktek. Yes. Oleh karena itu saya berikan banyak contoh yang mendarat supaya kita semua mengerti, nggak cuma teori yang kita butuhkan, tetapi proof, bukti. Kata orang berikan bukti bukan janji, gitu ya. Slogan tuh, Pak. Iya, ya. Oke Pak, ini waktu kita hampir habis. Terakhir nih Pak, mungkin Pak Freddy sama Bu Yunike mau sampaikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Masih berseri mungkin next time ketemu Pak Freddy sama Bu Yunike lagi. Masih banyak sebetulnya ini, karena terampil itu bukan hanya dua hal ya, tapi kita belajar dalam segala kondisi, kita bisa mengatasinya dengan benar tentunya. Sekali lagi, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, masalah itu ada. Oleh sebab itu Tuhan kan pernah berkata dalam firman Tuhan, Matius 11:28 ya, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ketika dia berkata semacam itu, berarti banyak orang yang mengalami beban yang sangat berat. Baik beban di dalam pelayanan, baik beban di dalam keluarga,
baik beban di dalam pekerjaan, baik beban di dalam mengatur rumah tangga, baik beban di dalam finance, baik beban di dalam sakit penyakit, dan lain-lain. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selain tentunya apa yang kami katakan, Bapak Ibu, tanpa Tuhan, kita tidak bisa mengatasinya. Iya. Hari ini di dalam nama Yesus, saudara perlu Tuhan. Siapapun saudara hari ini, biar Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamatmu. Dia akan menolong hidupmu, dan engkau akan terampil dalam mengatasi segala macam apapun yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara yang saat ini engkau tahu engkau menghadapi masalah yang sangat berat. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara. Bapak Ibu saudara, engkau yang hari ini tahu firman Tuhan untuk engkau. Dan engkau tahu Tuhan, aku orangnya, aku perlu jamah engkau. Aku letih lesu Tuhan. Aku beban berat Tuhan. Beban keluargaku, beban pekerjaanku, beban hidupku, beban rumah tanggaku, beban penyakitku. Letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, Tuhan hari ini kami percaya bahwa Engkau hadir. Amin. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, melalui live streaming, melalui radio, melalui YouTube, melalui Zoom ini, hamba-Mu berdoa sebagai hamba Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan Good News FM ini Tuhan. Di dalam nama Yesus segala masalah mereka, beban-beban berat mereka. Firman-Mu berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Engkau memberikan kelegaan buat hidup mereka. Berkati di dalam nama Yesus. Dan hari ini Bapa, biar Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat mereka satu-satunya yang memimpin hidup mereka benar di hadapan Engkau dan hidup mereka kudus di hadapan Engkau. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Iya Tuhan. Untuk kami sekali lagi boleh terampil dalam kami menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga. Karena kami